Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir, memberikan semangatnya melalui kolom komentar yang tersedia. Ya, karena sedang trouble di berbagai lini, itu semua bikin Bang Do pusing juga pastinya. Malah curhat. Sebelum memasuki part 17, alangkah baiknya Bang Do roasting pantun terlebih dahulu. Buah kedondong jatuh di jalan. Boleh dong postingannya agak cepetan aja. Pantun kalian nih ya kayaknya malah mimin baca. Yup, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Kembali ke rumah Baik Susi, rumah yang selalu dinantikan oleh kalangan pria santun, ya seperti kalian semua. Yang mana saat ini Baik Susi masih terus berjuang untuk dapat meloloskan diri dari sebuah selimut yang membungkusnya. Karena saat itu dirinya masih sedikit mabuk, sehingga butuh sebuah perjuangan keras untuk dapat meloloskan diri dari cengkraman selimut yang Daegun berikan. Dan ia pun segera berteriak untuk dapat segera membalas seluruh perbuatan mengesalkan yang Daegun lakukan. Namun apa yang terjadi? Di mana ruang kamar Baik Susi kini telah kosong melompong tanpa siapapun juga merasa cukup bingung dengan sebuah keputusan yang Daegun berikan. Ya malah memilih pulang sebelum sempat melakukan pastinya. Melakukan tugas merapikan tempat tidur maksud mimin. Sehingga saat itu Baik Susi jelas merasa kecewa karena Kwon Daegun memilih pulang, tak menyelesaikan sebuah tugas yang Susi inginkan. Kenapa dirinya memilih pergi? Andai saja dia mau tinggal sebentar. Tapi ada apa sih ini? Kenapa sekarang ranjangnya jadi bunyi ya? Sementara itu di sisi lain Pak Hejun kini sedang menunggu, tetap mencoba santuy dengan sebatang rokok di tangannya. Hingga tak lama berselang seseorang tiba-tiba saja datang, segera mengingatkan bila sebuah pertarungan yang ia nantikan kini segera dimulai pastinya. Kak, sekarang saatnya Bae Sohyu. Dan akhirnya tak lama dari situ wasit segera menyiarkan bila adanya sebuah babak yang menegangkan akan segera dapat mereka saksikan, yaitu adanya seorang pria yang selalu ingin mendinginkan dirinya sendiri dan telah jauh-jauh datang kemari dari wilayah Daegu. Ladies and gentlemen, mari segera kita sambut penantang kita, The Hound from Hell. Tinjuku tidak mungkin meleset. Yang mana orang tersebut adalah seorang penantang dari Mood Club, memiliki sebuah nama julukan yaitu Magma. Jadi itu ya orangnya. Ya, dia adalah lawan Bae Sohyu selanjutnya. Kemudian menurut wakil ketua, Magma ini memiliki teknik maupun skill yang cukup panas, membuatnya cukup merasa tertarik untuk dapat merekrutnya. Tapi untuk sekarang, mari kita nikmati pertarungan saja. Yang mana saat itu juga wasit segera mempersilahkan petarung lawan memasuki ke dalam arena untuk segera bersiap menghadapi adanya pertarungan selanjutnya. Lalu menurut Prestir Park, mungkinkah saat ini Pak Kepala sedang mengamati para pemain andalan yang dimilikinya? Karena saat ini Magma cukup merasa kecewa, merasa cukup kesal dengan sebuah rasa percaya diri yang ditunjukkannya. Ya sedikit lebih memperhatikan Sohyu pastinya. Aku benar-benar penasaran dengan orangnya. Tapi tunggu, kenapa yang datang malah seekor singa? Tanya Magma heran mengamati situasinya. Karena saat ini di mata Magma, Bae Sohyu benar-benar tampak sangat puas dengan ketenangan yang luar biasa, membuat dirinya ini tampak seperti seekor singa yang saat ini tengah bersiap menerkamnya. Sehingga tekanan tersebut cukup membuatnya merasa heran dengan sebuah aura kuat yang tak terbayangkan. Ini benar-benar berlebihan. Mungkinkah lawanku ini masih manusia? Ladies and gentlemen, sekarang mari kita sambut Coliseum Terror, King of Beasts, Mood Champion. Tinju dibalas tinju, yang mana orang tersebut adalah seorang juara regional dari Mood Club dengan memiliki julukan Lion King. Tak lama berselang dirinya kini mulai bersiap. Namun saat itu wasit sedikit mengingatkan bila dirinya ini hanyalah seorang wasit dan lawan yang harus ia hadapi tengah menanti di sebelah sana.
Mengamati adanya hal aneh tersebut, kini Ham Sun Jin mulai memahami bila masalah yang terkait Bae Suzy membuat Bae Sohyuk tampak menjadi gila tak seperti biasanya. Tapi jika kita amati foto itu sekali lagi, pasti akan sulit juga sih untuk kita menjaga kondisi tetap waras, apalagi untuk seorang seperti Bae Sohyuk. Baiklah, kau tak perlu khawatir Sohyuk. Aku Ham Sun Jin, pesuruhmu yang telah mengabdi selama 10 tahun, akan kubereskan semua sampai ke akar-akarnya. Dan akhirnya ia pun segera bergegas pergi mengurus semuanya. Tak lama berselang, wasit segera memulai pertandingan. Namun sebelum pertarungan tersebut dilaksanakan, dirinya ini mencoba sedikit menjelaskan mengenai adanya sebuah aturan yang harus mereka tegakkan. Namun belum sempat selesai dirinya menjelaskan itu semua, kini seseorang segera melesat maju, berusaha menerobos dengan sangat arogan, tak menghiraukan apapun yang wasit katakan. Menurut Pak Jun, magma ini cukup cepat juga. Tapi mengingat lawannya kali ini adalah Bae Sohyuk, seseorang dengan kekuatan yang cukup hebat, itu semua jelas akan jadi cukup merepotkan. Dan bams, dimana saat itu juga sebuah pukulan kuat berhasil dilesatkannya, mendarat di muka Bae Sohyuk tanpa sempat dihindarinya. Sontak itu semua membuat Bae Sohyuk segera terdorong akibat serangan kejutan yang ia lesatkan, membuat Pak Presdir dan Pak Kepala merasa sangat terkejut dengan seluruh pertarungan yang mereka saksikan. Wah, bukankah serangan yang barusan itu tepat sasaran? Apa sih yang malah dia lakukan? Memahami musuh yang saat ini tak lagi di posisi menguntungkan, sontak magma tak ingin melewatkan adanya sebuah momentum dan kesempatan, yang mana saat itu sebuah sapuan lutut segera menjemputnya, mengajar bagian perut Sohyuk dengan sekencangnya, membuat sebuah celah lain kini telah bersiap dan menanti di hadapannya. Sehingga saat itu sebuah pukulan lain kini segera menghantamnya, mendarat dengan begitu telatnya, membuat Bae Sohyuk tak lagi mampu mengimbangi seluruh serangan beruntun yang magma berikan. Sepertinya kondisi pemain Anda sedang tidak baik-baik ya Pak. Dan hidup ini memang seperti ini Pak. Kadang memang ada menang dan kadang juga ada rungkat Pak. Jadi sabar ya. Kemudian menurut Pak Jun, Bae Sohyuk ini adalah seseorang yang kuat. Namun dirinya ini juga bukanlah seseorang yang akan menerima seluruh serangan dengan begitu saja. Seakan saat ini Sohyuk sama sekali tak berkonsentrasi dengan adanya sebuah pertandingan yang menantinya. Oi, apa yang malah kau lakukan Breng Sky? Bisakah menangkis dengan benar? Yang mana saat itu magma masih saja terus mengajarnya, melesatkan beberapa pukulan jab maupun hook cepat dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai menghentikan aksinya, merasa cukup muak dengan seluruh situasi yang dihadapinya. Seakan semua ini terlihatannya sedang bercanda, sama sekali tak ada niatan serius memberikan perlawanan di dalam pertarungan yang ia nantikan. Woi, badat jadi ngadat. Kau itu mau lanjut bertanding tidak? Apa kau kira aku datang ke sini hanya untuk memukul samsak? Menurut magma, selama ini dirinya telah berjuang keras dengan menjelajahi seluruh pertandingan di kancah nasional, bertarung dengan sebaik mungkin dengan sebuah alasan yang dipercayainya. Kutegaskan kau sekarang, ketika kau mulai memasuki pertarungan, kau harus siap membunuh atau dibunuh bukan? Jadi bersiaplah kau sekarang, karena ini semua akan menjadi semakin menyenangkan. Dan bounce, dimana saat itu juga sebuah sapuan tangan segera menjemputnya, berhasil mengejutkannya, mampu menusuk telak di perutnya. Sontak ia pun segera berteriak karenanya berakhir tertunduk lesu dengan sebuah serangan kejutan yang ia terima. Bahkan saat itu beberapa cairan kental segera ia muntahkan, merasa tak percaya bila sebuah serangan sederhana akan membuatnya tersungkur, merasa begitu kesakitan akibat adanya kecerobohan yang ia tunjukkan. Tak lama berselang, Pak Kepala Sekolah kini mulai angkat bicara bila di zaman Kekaisaran Romawi kuno, dimakan atau memakan adalah sebuah permainan hidup dan mati yang sesungguhnya. Maka saat ini dirinya segera menanyakan mengenai sudut mana yang akan segera keluar sebagai pemenang dari sebuah pertandingan yang mereka saksikan. Sial, aku lengah. Tapi apa baru sekarang kau mau bertanding ya?
Baguslah kalau itu maumu. Mulai saat ini aku juga takkan menahan diri. Jadi akan kubunuh kau sekarang. Namun saat itu Baek Soyuk mulai menunjukkan kelasnya, berusaha memberikan serangan counter cepat setelah menemukan arti pertarungan di hatinya. Sebenarnya saat itu pukulan Baek Soyuk benar-benar begitu kuat dan luar biasa, membuat tulang magma segera remuk seketika. Mencoba menerima beberapa pukulan telak tersebut membuat dirinya sekali lagi memuntahkan beberapa cairan kental akibat seluruh cedera internal yang ia terima. Segera bangunlah. Oi, tunggu sebentar. Sepertinya aku butuh istirahat. Namun saat itu Baek Soyuk masih terus mengajarnya. Dan akhirnya di mana pukulan keras tersebut kini berhasil menghempaskannya. Sebenarnya bagi seorang manusia, serangan sedikit dari seekor singa sudahlah cukup berbahaya. Dan itu semua juga akan mampu mengancam nyawa pastinya. Karena di dalam Kolosium dahulu, manusia dan singa tak pernah bertanding. Melainkan semua itu adalah sebuah pertunjukan hiburan untuk mereka semua menyaksikan adanya sebuah perburuan yang menyenangkan. Sehingga saat ini singa tersebut mulai menunjukkan taringnya, berusaha perlahan mendekat menghabisi seorang mangsa di depannya. Oi, apa kau yang bernama Mager? Magma, namaku Magma. Terserahlah, Mabar atau Mager. Sekarang kau dengarkan aku. Aku punya adik perempuan yang cantik dan menggemaskan, dan aku rela melakukan apapun demi dirinya. Lalu, apa kau tak penasaran seberapa cantik adik yang kupunya? Tapi aku paham. Kau datang kemari untuk bertarung sampai ada yang mati, bukan? Tanya Baek Soyuk, memberikan intimidasi membuat Magma merasa takut dan merasa gemetar. Sebenarnya seorang gladiator selalu menghunuskan pedangnya dengan begitu gagah dan berani. Namun begitu dirinya menghadapi si Raja Rimba, disitulah dirinya mulai tersadar bila saat ini tak ada pilihan lain selain berakhir mati di tangannya. Tidak, tolong hentikan. Aku ingin berhenti. Hei, wasit, selamatkan aku, tolong. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu wasit tak memberikan batasan di dalam sebuah pertarungan karena semua pilihan tersebut telah ia putuskan di awal pertandingan. Dan akhirnya dirinya pun kini mulai berteriak akan menyerahkan seluruh uang taruhan yang telah ia berikan sebelumnya, memilih untuk segera menyudahi pertarungan ataupun pembantaian yang saat ini perlahan menjemputnya. Alasanku harus menang bertempur karena aku ingin selalu memberikan beberapa uang kepada adik yang telah ku jelaskan. Sementara itu, di sisi lain, di sekolah Gyeongryong, keadaan sekolah kini terlihat menjadi tenang, terlihat lebih normal, tak terlalu gaduh seperti hari-hari sebelumnya. Oi, apa Daegun sudah ada di kelas? Hei, Manho, ada apa dengan kondisi kelas saat ini? Kenapa ramai sekali? Namun, di balik kesunyian tersebut, ternyata saat ini banyak beberapa murid yang tengah memilih berkumpul untuk memberikan salam dan sambutannya kepada seorang raja baru di sekolahnya. Hei, kalian semua, antri yang rapi. Ingat, siapapun yang datang belakangan harus tetap bersabar ya, dan ikuti semua aturan baru yang akan raja tetapkan. Hah? Raja? Ada apa dengan kumpulan anak kelas 1 dan 2 ini? Sepertinya ini acara perekrutan anggota baru atau penobatan dengan skala yang lebih besar, Manho. Tak lama berselang, kini malah terlihat di mana seorang menjadi semakin merasa kesal, merasa cukup terganggu dengan seluruh keributan yang mereka ciptakan. Dan orang tersebut tak lain adalah Kwon Daegun, seorang kapten dari angkatan tahun pertama dan tahun kedua di SMA Gyeongryong. Tapi kenapa kalian semua malah mengganggu waktu belajarku? Hei, Daegun, dengarkan aku dulu. Ini kesempatan kita. Bahkan sekarang kita telah berhasil mengumpulkan banyak anak-anak dari tahun kedua juga loh.
Namun di tengah sibuknya Yang Jinmu dan Myung-jong memberikan penjelasannya, kini malah terlihat di mana adanya seseorang tiba-tiba saja berusaha memasuki kelasnya dengan menerobos seluruh antrian panjang yang seperti ular. Ia berjalan dengan cukup santuy pastinya. Hei Daegun, karena tahun ketiga sekarang sedang tak ada, kita harus menerima bantuan sekecil apapun, mengumpulkan pasukan, kemudian memanfaatkan situasi, dan Bams! Di mana adanya sebuah tendangan keras kini segera menjemputnya, datang dengan begitu cepat, membuat Myung-jong segera terlempar jauh karena adanya serangan kejutan sebelumnya. Hei, kau itu bisa diam tidak? Berhentilah mengganggu urusanku dan enyahlah kalian sekarang. Dan orang yang menerjang dengan begitu ganas tersebut tak lain adalah Bae Suzy. Tak lama berselang, Myung-jong segera berteriak merasa cukup kesal dengan seluruh perbuatan yang Suzy lakukan. Namun saat itu Jinmu segera menghentikannya, terlihat menjadi lebih kesal karena tendangan tersebut tak ia dapatkan dari seorang gadis yang ia idolakan. Hei, Kwon Daegun, lihatlah aku. Sekarang apa kau malah mengabaikanku? Namun saat itu Daegun hanya memilih untuk diam saja, sama sekali tak menggubrisnya. Hingga di suatu titik Bae Suzy kini mulai merasa kesal, membuat Kwon Daegun mau tak mau harus menghadapi gangguan lain yang saat ini telah datang di dalam waktu belajarnya. Sekarang kenapa kau ini? Aku jadi tak bisa belajar kalau kau seperti itu. Mengamati Kwon Daegun dari jarak yang cukup teramat dekat, kini Bae Suzy menjadi terkesima, merasa terpesona dengan seluruh ketampanan yang Daegun punya. Ya karena sekarang Suzy sudah tak lagi mabuk pastinya. Cih, kenapa aku jadi begini? Sial, aku tak boleh kalah sekarang. Hei, Kwon Daegun, sekarang dengarkan aku. Ya, ada apa? Kalau kau bisa, cepat katakan apa maumu. Ini sih terkait yang kemarin. Karena kamu terlalu ganas, ranjangnya jadi rusak. Apa kau tahu itu? Mendengar pernyataan tersebut, sontak semua orang terkejut seketika, merasa begitu janggal dengan seluruh perkataan yang didengarnya. Dan mereka pun juga merasa penasaran dengan seluruh alur pembicaraan yang Suzy katakan. Dan itu semua benar salahmu kan? Kau mengunciku dan kau terlalu arogan di kamarku. Jadi bagaimana ya? Kau harus bertanggung jawab sekarang. Memahami adanya sebuah imajinasi liar yang tak sejalan dengan sebuah kenyataan yang sebenarnya, kini Kwon Daegun tak lagi dapat berbicara, mengeluarkan begitu banyak keringat dingin di sekujur bagian tubuhnya. Yang mana saat itu No Man-ho juga segera menganggukkan kepalanya, merasa cukup memahami situasi, sekaligus menghentikan seluruh aksi bengong yang dilakukannya. Hoi, kenapa kalian malah menatap dan cuma mengangguk saja? Dan kau Suzy, kalau bicara yang jelas, tanggung jawab apa maksudmu? Ya tanggung jawab lah. Kau ingat selimut? Ya, selimut itu sekarang jadi tak bisa dicuci karena basah terkena keringat juga. Pokoknya kau pasti paham lah. Jadi kau harus bertanggung jawab dong. Hoi, sial, ini semua benar-benar tak pernah kusangka. Tapi bagaimana semua berakhir seperti ini? Dan tunggu, aku harus tetap tenang. Suzy sekarang juga sudah dewasa. Sebenarnya Ham Sun-jin sendiri kini mulai teringat akan sebuah kenangan manis bersama Bae Suzy beberapa tahun sebelumnya. Yang mana itu semua adalah sebuah kenangan yang tercipta 10 tahun sebelumnya ketika Suzy masih kecil dan sangatlah masih muda. Kak, belikan aku satu juga ya. Dan ingat, kau harus cepat. Dan akhirnya karena keterlambatan dari Sun-jin, saat itu Bae Suzy segera mengajarnya, membuat Sun-jin selalu mengingat akan masa-masa itu, masa di mana mereka berdua dapat bermain dan bercanda. Suzy yang dulu, tapi sekarang, sial. Tenanglah Sun-jin, sekarang bukan ini yang terpenting. Menurut Sun-jin, semua ini harus berpedoman dengan adanya sebuah hukum kebenaran, yaitu mereka semua tak akan membiarkan apapun yang terjadi dapat berjalan semaunya. Sehingga di saat itu juga dirinya ini memutuskan harus memulai sebuah rencana matang secepatnya. Bukankah anak itu? Hei, mengapa kau malah mencoba menghindari kesalahan?
tapi dia bukan anak yang pernah kulihat. Kwon Dae-gun, sekarang berhentilah kau mengganti topik pembicaraan. Dan akhirnya di mana Bae Suzy terus-menerus menekannya, berusaha mendapat seluruh tanggung jawab atas seluruh perbuatan yang Dae-gun lakukan. Hingga di suatu titik Lee Sung-hoon segera memasuki ruangan, berusaha meredakan situasi supaya lebih tenang dan terkendali. Sekarang mau apa lagi kau datang kemari? Kalian di sini juga. Kebetulan kalau begitu. Dan akhirnya di saat itu juga Sung-hoon segera menjelaskan bila saat ini adalah waktu yang tepat untuk mereka semua segera mengadakan rapat terkait beberapa informasi yang saat ini telah ia miliki. Lalu, apa kalian semua sempat memperhatikan orang yang duduk di bangku depan tadi adalah siswa dari angkatan tahun ketiga bernama Ham Sun-jin. Kemudian menurut Lee Sung-hoon, sepertinya mulai saat ini para senior dari angkatan tahun ketiga sudah mulai bergerak, berusaha mendapatkan seluruh informasi secepat yang mereka bisa. Dan semua itu terbukti dengan mulai dikirimnya Ham Sun-jin yang berpenampilan menarik untuk dapat mencari informasi guna mengamati perkembangan selanjutnya. Dengarlah, menurutku karena Sun-jin adalah bawahan langsung dari Bae So-hyuk, mungkin saja sih dia kesini untuk mencoba merekrut Dae-gun. Ya, karena ini semua jelas merupakan tanda dari pergerakan senior kelas 3. Lalu menurut Lee Sung-hoon, adapun 4 orang eksekutif lainnya yang berada di bawah komando Bae So-hyuk secara mutlak pasti akan segera hadir menghampirinya. Wah, 4 eksekutif ya. Aku benar-benar membenci nama itu. Kudengar mereka semua sudah bersama semenjak mereka masih SD ya. Tapi Dae-gun, bukankah mereka cuma berempat? Bila itu Dae-gun sih, Bae So-hyuk sendiri juga akan dapat dengan mudah ia kalahkan. Tak lama berselang, Lee Sung-hoon segera memberikan tanggapan bila sebaiknya mereka semua jangan menganggap remeh mengenai nama mereka yang kekanak-kanakan atau jumlah mereka yang cuma sedikit. Karena di balik itu semua, SMA Gumilong sendiri secara geografis telah menguasai sebagian dari area Daejeon di bawah kendali Bae So-hyuk dan lainnya. Yang mana itu berarti Bae So-hyuk sendiri dan keempat eksekutif lainnya, kekuatan mereka telah berhasil mengontrol adanya kekuasaan wilayah Daejeon hanya dengan berlima saja. Sehingga itu semua dapat diartikan bila mereka berempat juga telah berada di tingkat yang berbeda, terlebih bila hanya dibandingkan dengan para anak kelas 2 dan lainnya. Ya, bisa sedikit kutegaskan sih, bila mereka semua ini jelas berada di level maupun kekuatan yang berbeda dari seluruh para anak ingusan yang pernah Dae-gun kalahkan. Baiklah, aku paham. Tapi melihat dari seluruh pengetahuanmu yang sangat luas, aku cukup merasa penasaran. Kira-kira kapan ujian tengah semester diadakan? Mendengar pernyataan tersebut, Sung-hoon sejenak kembali terdiam dan ia pun segera menjelaskan bila 3 minggu dari sekarang ujian tersebut akan segera diselenggarakan. Begitu ya. Jadi aku harus lebih fokus belajar mulai sekarang. Iya, mengenai mereka, pasukan apapun itulah yang berjumlah 4 atau 40 orang, kuharap mereka semua dapat segera datang dan kubereskan. Memahami adanya Kwon Dae-gun yang malah menjadi lebih serius belajar daripada masalah pertarungan, Sung-hoon sejenak kembali terdiam. Dae-gun, kalau kau mau, kau juga bisa meminjam catatanku. Hoi, apa kau tak sedang bercanda? Kau ternyata baik sekali, Sung-hoon. Baiklah, akan segera kuhajar. Maksudku, aku harus segera belajar kalau begitu. Sebenarnya Lee Sung-hoon saat ini juga sudah merasa tak sabar ingin segera menghajar mereka semua karena sebuah foto pemicu sudahlah dikirimkannya. Maka saat ini dirinya haruslah lebih waspada dan berhati-hati mengamati seluruh perkembangan yang akan terjadi. Aku cukup penasaran kira-kira akan menjadi seperti apa ya masa depan nanti. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat ini Sun-jin sedang menghubungi grup chat dari 4 eksekutif yang ada, berusaha mengumpulkan mereka semua demi sebuah misi penting yang ditargetkannya. Menurut Sun-jin, bila mengingat An Ha-gon yang selalu selengean dan seenaknya, ini semua akan cukup merepotkan. Tapi haruskah masalah rumit ini aku laporkan ke Bae So-hyuk ya? Sementara itu di sisi lain, yaitu tempat bimbel yang berada di tengah kota, jam belajar tersebut kini telah usai, sehingga mereka semua kini mulai bergegas untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Hei, jadi ke warnet?
Ayolah, aku sudah belajar invoker kemarin. Bro, aku pulang dulu ya. Wah, apa kok gak jadi nongki nih? Dan itulah seluruh aktivitas dari para pemuda setelah usai belajar dan berkeinginan mabar menghabiskan waktu bersama teman. Ya, ada yang memilih pergi nyari kimcil juga pastinya. Grup kalian nih pasti. Namun saat itu mulai terlihat di mana adanya seseorang memilih segera pulang, tak memilih untuk berkumpul seperti teman-teman yang sebelumnya. Hingga di tengah-tengah perjalanan pulang, kini mulai terdengar adanya beberapa orang sedang membuli, mencoba memalak seseorang murid lain yang ditemuinya. Tak lama berselang, salah satu dari mereka kini mulai notis bila terdapat murid cupu lain yang saat ini tengah lewat di belakangnya. Hei kau yang berkacamata, membawa tas hitam, baju putih, celana abu-abu tua, dan sepatu hitam. Iya kau lah, siapa lagi emangnya? Sini kau dasar brengskai. Menurut orang tersebut, murid berandal satu ini tampak cupu dan menggemaskan karena saat ini dirinya menggunakan seragam dikancing sampai leher supaya terlihat seperti seorang murid rajin dan contoh teladan. Tapi kenapa dia jauh lebih besar ketika lebih dekat? Ungkap orang tersebut sembari mengamati seseorang tinggi besar di hadapannya. Hoi, apa yang malah kau lakukan? Cepat ambil uangnya dan kita segera pergi. Hei, tapi kau lihat sendiri kan, yang ini cukup berbeda sepertinya. Tak lama berselang dirinya mencoba memeriksa situasi, mencoba mengamati keadaan yang tak ia ketahui bila ternyata saat ini tengah ada seorang murid yang mereka tahan untuk mereka beli seperti apapun itu keinginannya. Jadi kau baru saja mendengarnya bukan? Sekarang serahkan uang dan iPad yang kau punya. Hoi, kau ini malah ngelihat ke arah mana? Apa kau sekarang tak paham posisi dan situasi? Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga tangan tersebut segera digenggamnya, diremas dengan begitu kuat, ditarik dengan begitu cepatnya. Dan akhirnya di mana sebuah sapuan kuat mengarah dagu segera menjemputnya, membuat orang tersebut segera tertunduk, tak lagi kuat berdiri dan berlagak seperti sebelumnya. Woi, apa-apaan badan jedingan dan satu ini? Mungkinkah si culun ini sudah menjadi gila? Apa kau tak tahu siapa kami? Merangsek hingga wilayah ini. Kalian ini sedang jalan-jalan keliling atau bagaimana? Lalu apa sekarang kalian sudah siap untuk kuajar ha? Tak lama berselang seseorang kini mulai mendekat, merasa cukup terusik dengan seluruh perbuatan arogan yang ia lakukan. Dan dia pun segera menanggapinya bila seseorang pada jedingan dan sepertinya memang lebih pantas diajar dan diambil seluruh barangnya secara paksa. Maka saat itu mereka semua mulai bersiap untuk mengajar pria berbadan besar tersebut yang saat ini telah mengacau di bisnisnya. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terelakkan, di mana saat itu sebuah perintah segera memancing mereka semua untuk segera melesat maju, bergegas mengajar seorang anak gila yang berdiri di depannya. Dan Bams! Di mana saat itu juga sebuah pukulan kuat segera menjatuhkannya, membuat orang tersebut segera terhuyung, kehilangan keseimbangan yang dimilikinya. Hingga salah satu dari mereka kini mulai menyerang, berusaha memukul secepat mungkin menyelesaikan sebuah pertarungan gila yang tak mereka perkirakan. Namun saat itu sebuah pukulan lain berhasil dilesatkannya, membuat orang tersebut menyusul terjatuh beberapa detik setelahnya. Dan akhirnya di mana sebuah pukulan lain kini kembali menjemputnya. Namun saat itu dirinya berhasil mengguncang sebelah kakinya, membuat orang tersebut hampir terjatuh seketika. Dan Bams! Di mana sebuah sapuan siku kini berhasil dilesatkannya, membuat orang itu pun segera tersungkur menyusul seluruh teman di belakangnya. Hingga tak lama kemudian lagi-lagi sebuah pukulan lain segera menargetkannya, mengambil adanya momentum kelengahan yang tercipta. Namun saat itu dirinya masih saja berhasil untuk menahannya, menghalau pukulan tersebut dan berhasil menghajarnya. Yang mana saat itu sebuah pukulan telak segera dikirim
dikirimkannya mendarat tepat di bagian muka, mengempaskan satu-satunya kroco yang tersisa. Memahami adanya pemandangan mengerikan yang saat ini tengah disaksikannya, sontak ia pun merasa cukup terkejut tak percaya. Sehingga saat itu dirinya ini segera memutuskan untuk menggunakan sebuah belati kecil yang tersimpan di sakunya. Sekarang ku peringatkan kau, sebuah senjata itu hanya boleh digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya. Namun belum sempat penjelasan tersebut ia selesaikan, kini dirinya segera memutuskan untuk melompat maju menyerangnya, berusaha secepat mungkin menjatuhkan musuh besar yang menantinya. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba saja pisau tersebut berhasil ditahannya, segera terlepas dari genggamannya karena sesaat yang lalu tangan tersebut telah berhasil mencengkramnya. Sontak sebuah sapuan siku kini sekali lagi menghajar adanya seorang badajidingan dan pembuli yang saat ini telah bertingkah di hadapannya, sehingga saat itu juga dirinya segera terlempar, tak lagi mampu menahan dan berakhir pingsan seperti seluruh pasukan sebelumnya. Apa yang kau lakukan? Aku sudah merekam semuanya. Jika kulaporkan sekarang, kau pasti akan segera ditangkap. Namun apa yang terjadi? Di mana sebuah pukulan kuat kini malah segera dilayangkannya, membuat gadis tersebut benar-benar merasa takut sehingga harus berakhir pingsan tanpa serangan itu pun sedikit pun mendarat di tubuhnya. Maka saat itu ponsel tersebut segera ia buka, segera ia hapus seluruh video sebelumnya, membuatnya kini merasa lega dengan telah terhapusnya barang bukti di tangannya. Hei, kenapa kau masih diam di situ dari tadi? Sekarang keluarlah. Yang mana di saat itu juga ternyata Ham Sun Jin telah mengamatinya, telah menunggu waktu yang cukup tepat untuk menemui seseorang yang dikenalnya. Ham Sun Jin, kenapa kau sekarang ada di sini? Menurut Ham Sun Jin, dirinya kemari karena perasaan kesalnya menunggu sebuah pesan yang tak kunjung terjawab dan tak ia balas beberapa waktu sebelumnya. Yang mana orang tersebut ternyata adalah salah satu eksekutif yang dicarinya dari SMA Kyum Ryong, seorang senior dari angkatan tahun ketiga bernama Ha Nambae. Lalu menurut Sun Jin, dirinya ini harus mengerti posisinya. Mentang-mentang mendapat hak istimewa bukan berarti tak peduli lagi dengan semua urusan di sekolahnya. Namun saat itu Sun Jin tetap memberi tolerir kepadanya, mengingat saat ini tengah terjadi situasi darurat yang cukup berbahaya. Sekarang ada anak baru yang perlu kau urus. Dia ini sudah menghancurkan anak-anak di kelas 2, bahkan sudah bertindak sebagai bos ketika Soyu dan kita tak berada di tempatnya. Jadi kau harus... sudahlah, aku tak mau. Jadi jangan meminta sesuatu yang seperti itu kepadaku. Tak lama berselang, dirinya kini mulai bersiap untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Dan ia pun sedikit menambahkan mengenai penjelasannya supaya Ham Sun Jin tak bertingkah terlalu jauh. Atau sebagai gantinya, sebuah teknik pensil case akan ia acungkan ke arahnya. Jadi kau sebaiknya cari orang lain saja. Memahami adanya jawaban yang tak begitu peduli dengan kondisi di sekolahnya, Sun Jin merasa cukup kecewa dan ia pun segera meninggalkannya dengan beberapa teriakan keras berusaha mengumpatnya. Sebenarnya saat itu Han Nambae adalah orang yang sangat diandalkannya untuk bersedia bekerja sama menyelesaikan masalah secepatnya. Karena bila mengingat 3 dari 4 eksekutif lainnya, mereka semua itu cukup sinting juga, membuat Ham Sun Jin merasa ragu untuk tetap menghubungi mereka bertiga. Tapi situasinya sudah benar-benar genting, jadi aku sudah tak punya pilihan lain sekarang. Sial, meski dia selalu melewati batas, tapi aku cukup yakin sih bila kemampuannya itu solid. Yang mana saat itu seseorang yang dimaksudkannya masih saja sibuk bertarung dengan beberapa orang di sekitarnya dan berhasil mengajar siapapun itu yang mendekat dan mengganggunya. Apa ini? Siapa yang menelponku? Ya, halo. Kenapa kau menghubungiku? Benarkah? Tak masalah. Aku tak terlalu sibuk juga. Jadi segera kau kirimkan daftar orang yang kau targetkan. Kau tenanglah. Tapi aku juga tak menjamin ya bila aku mungkin akan berakhir membunuhnya.
Yang mana orang tersebut adalah salah satu dari 4 eksekutif dari SMA Gyeomryong, dan orang ini bernama An Hagon. Dan akhirnya waktu pun terus berlalu, di mana saat itu Ho Jung dan Jong Min pergi menuju kantin di hari selanjutnya, membuat suasana kantin cukup terasa gaduh semenjak mereka berdua membeli roti tak mengantri seperti yang lainnya. Hei, kenapa dia bertingkah seperti itu? Kau tak tahu, dia itu anak kelas 1. Tapi kenapa wajahnya terasa seperti... Menurut gadis tersebut, anak itu benar-benar berasal dari kelas 1. Namun terdapat sebuah rumor yang membuat anak-anak senior yang lainnya tak berani menyentuh mereka berdua, karena di balik tingkah arogan mereka terdapat seorang petarung dari angkatan tahun pertama, dan anak itu bernama Kwon Dae-gun. Tapi maksudmu Kwon Dae-gun yang itu, anak yang terkenal agresif dan tak kenal ampun itu? Yap, kau benar. Tapi bukankah dia sangat tampan untuk seorang petarung liar? Kalau itu sih aku juga setuju denganmu. Dan akhirnya mereka pun kini mulai membicarakannya menjadi cukup liar dengan seluruh alur pikiran yang mereka punya, membuat para murid yang mendengarnya cukup merasa muak dengan seluruh sepak terjang yang diraihnya. Hei, apa kau sudah dengar isu panas Kwon Dae-gun dengan Bae Suzy? Iya bro, aku udah dengar sih, gila juga dia. Lalu apa dia sudah bosan untuk menikmati hidupnya ya? Lagi pula sedang apa sih si Bae Soyu itu sekarang? Sebenarnya saat itu Sun Jin sudah mengamati sekaligus melaporkan beberapa kasus yang telah ia dapatkan bila Kwon Dae-gun sudah berhasil mengalahkan Won Jao dan lainnya, sehingga sebuah rencana yang lebih ampuh harus segera ia susun demi menyelesaikan Kwon Dae-gun yang telah seenak jidat membuat gaduh di sekolahnya. Apa? Kenapa baru sekarang aku mendengar tentangnya? Menurut Lee Seung-hoon, saat ini dirinya mencoba menggali adanya informasi mengenai 4 eksekutif di sekolahnya, dan dirinya ini mulai mendapatkan salah satu tambahan nama dari mereka semua, dan orang tersebut bernama Chun Sim. Chun Sim. Tak lama berselang mereka mulai mencoba menganalisisnya, mencoba sedikit bergurau dengan seluruh omong kosong yang mereka punya. Dan Manho pun segera mengingatkan bila sebutan untuk nama seseorang, semua itu pasti terdapat sebuah alasan di baliknya, dan mereka semua haruslah selalu waspada supaya tak memandang rendah terhadap sebuah nama yang mereka punya. Lalu apa inti dari semua penjelasanmu? Menurutku, aku cuma ingin kalian semua berhati-hati saja mulai sekarang, karena memang terdapat orang seperti itu di antara senior kelas 3. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di kelas 31, mereka semua sedang merasa cukup kesal dengan seluruh tingkah arogan kelas 1 yang mereka saksikan. Sehingga itu semua jelas membuat kontra dengan para murid yang mendukungnya. Ya, itu semua untuk para gadis yang terpesona dengan ketamanan yang Dae-gun punya. Bagaimana ya Chun Sim? Kita semua sudah merasa direndahkan, apalagi jika Soyu dan 4 eksekutif lain tak segera bergerak. Kemudian menurut mereka semua, hanya Chun Sim lah yang saat ini bisa mereka andalkan untuk segera menyelesaikan adanya sebuah permasalahan genting yang saat ini tengah mereka terima. Dan mereka semua akan cukup senang bila dirinya mampu mengatasi masalah secepatnya. Tak lama berselang, Sun Jin segera berteriak, mencoba bergegas memasuki kelasnya dan memberikan adanya sebuah laporan yang ia kumpulkan bila saat ini terdapat anak kelas 1 dan bernama Kwon Dae-gun telah mengacau di sekolahnya. Kenapa kalian semua berisik sekali? Memangnya siapa sih dia sampai semua anak kelas 3 menyuruhku untuk membereskannya? Yang mana gadis kecil tersebut adalah salah satu otoritas dari senior di kelas 3 bernama Oh Chun Sim. Ya sudah ya, karena latihan make upmu sudah selesai, kuizinkan kau pergi sekarang. Tak lama berselang, Sun Jin segera meminta bantuan kepada Chun Sim untuk mau mendengar seluruh keluh kesah mengenai masalah yang dialaminya. Meski saat itu Chun Sim masih saja tetap sibuk dengan memainkan ponsel di tangannya.
berusaha untuk tetap fokus namun tetap mendengar apapun itu yang Sun Jin katakan. Dan akhirnya ia pun kini menyelesaikan permainannya, merasa cukup senang dengan sebuah pencapaian yang ia dapatkan. Jadi kau ingin mengumpulkan 4 eksekutif yang ada ya? Apa kau sudah memberitahu Bai Sohyuk? Lalu menurut Sun Jin, saat ini Sohyuk masih saja sibuk dengan seluruh jadwal yang dimilikinya. Apa sibuk? Apa kau tak tahu? 4 eksekutif lain juga sedang sibuk lah. Tapi baiklah, kalau memang maumu begitu, sebaiknya aku beri pelajaran langsung saja dia. Dan akhirnya di mana saat itu juga Chun Sim segera mencari targetnya, berusaha menyelesaikan masalah apapun secepat yang ia bisa. Sementara itu di sisi lain, insting buas No Manho kini mulai memberikan sebuah pertanda bila saat ini Kwon Dae-gun harus segera mencari cara untuk mengatasi Chun Sim yang beberapa saat lalu telah sungguh jelaskan kepadanya. Ya karena dirinya ini mampu menggerakkan 4 eksekutif yang ada pastinya. Tapi kalau menurutku sih Chun Sim ini bukan apa-apa juga. Apalagi namanya terdengar kekanak-kanakan begitu. Bila aku sedikit serius, mungkin saja sih sekali serang dapat langsung membereskannya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga dirinya telah berdiri tepat di hadapannya, membuat Kwon Dae-gun merasa cukup bingung dengan seorang gadis yang saat ini tengah bersiap di sampingnya. Lalu, kaukah orangnya yang bernama Dae-gun? Tapi siapa kau? Aku Chun Sim dari angkatan tahun ketiga. Sekarang kau ikut denganku. Mendengar pernyataan tersebut, mereka pun terdiam setelahnya. Karena di balik nama tersebut, mereka tak begitu percaya bila Chun Sim ini adalah seorang gadis tak seperti apapun itu perkiraan mereka. Sehingga saat itu dirinya segera berteriak, merasa diremehkan oleh seluruh junior di hadapannya. Tak lama berselang, Dae-gun berdiri dari atas bangkunya, berusaha mengikuti apapun itu perintah dan keinginannya. Baiklah, jadi mari kita segera pergi, ungkap Dae-gun yang kini telah bersiap dengan seluruh rencana yang disiapkannya. Hei, tapi bukankah dia ini terlalu besar untuk anak kelas 1? Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju tempat biasa, lokasi di mana sebuah permasalahan dapat diselesaikan dengan apapun permainan yang mereka inginkan. Sekarang, apa kau benar pria yang memegang sebuah janji? Ingatlah, aku ini senior kelas 3 ya, jadi akan kuhajar bila kau tak serius kali ini. Kemudian menurut Kwon Dae-gun, dirinya ini sudah 20 tahun, jelas seorang pria dewasa yang dapat memegang janji atau segala perkataan yang diungkapkannya. Namun mengingat seorang gadis kecil yang saat ini masih saja terus memaki di hadapannya, ini semua cukup membuat kesal pastinya. Hingga di suatu titik Chun Sim segera melayangkan tinjunya, berusaha mengajar Kwon Dae-gun yang malah melamun ketika mendengarnya. Namun saat itu sebuah pukulan manja malah mendarat di perutnya, membuat Kwon Dae-gun tak habis berpikir melihat tingkah kocak seorang senior di hadapannya. Bagaimana? Sekarang kau pasti tahu rasa. Kau bakal terus kupukul bila kau tak menurut terhadap seniormu ini. Sebenarnya saat itu Kwon Dae-gun lebih merasa adanya sebuah sentuhan daripada sebuah serangan ataupun pukulan sesuai dengan keterangan yang ia katakan. Bahkan saat ini semua ocehannya terus melebar semakin jauh dari titik poin utamanya, membuat Kwon Dae-gun sejenak terdiam karena seekor Chihuahua saat ini masih terlalu asik menggonggong di depannya. Hingga di suatu titik dirinya kini merasa lelah dengan semua ocehan yang ia lakukan. Cih, sial, mungkinkah aku menegurnya kelewat jauh? Aku jadi merasa bersalah sih. Baiklah, mari sekarang kita hentikan sampai di sini saja. Hei, kau mau pergi kemana? Tak lama berselang, Dae-gun segera menahan tangannya, sama sekali tak mengizinkan dirinya pergi setelah seluruh omong kosong terus-menerus mencercanya. Lalu, sekarang kau mau pergi kemana? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa? Sekarang? Tapi kita mau bicara soal apa lagi?
asal kamu tahu ya, aku itu tak tertarik dengan cowok yang lebih muda. Sementara itu, di sisi lain, seseorang ternyata sedang mengamati seluruh gerak-gerik yang dilakukannya, merasa cukup penasaran dengan seluruh situasi yang dilihatnya. Kemudian menurut Kwon Dae-gun, dirinya ini cukup menyadari bila seseorang saat ini tengah mengamatinya, dan ia pun segera menyarankan supaya dirinya ini segera memanggil keluar dan bersiap menghadapinya. Tak lama berselang, seseorang tiba-tiba saja keluar dari dalam persembunyiannya. Kwon Dae-gun, ternyata kau berada di sini rupanya. Ah, ternyata kau. Kenapa kau datang menemuiku lagi? Kemudian menurut Go Seung-hwa, dirinya ini sudah belajar sedikit dari adanya pengalaman bertarung sebelumnya. Maka saat ini dirinya mulai menyiapkan adanya sebuah teknik baru yang dapat ia coba untuk menghancurkan Dae-gun secepatnya. Ia memanggil pasukan lain juga pastinya, karena dengan teknik yang lebih destruktif, dirinya ini cukup merasa yakin akan dapat menghancurkan Dae-gun tak seperti pertarungan keras sebelumnya. Maka saat itu Go Seung-hwa bergegas berlari menuju seluruh teman-temannya yang berdiri di belakang, berusaha mendapatkan gaya dorong ataupun gaya pegas yang saat ini sedanglah dipraktekannya, membuat adanya sebuah hentakan kuat untuk dapat pergi menyambut Dae-gun dengan kecepatan yang luar biasa, hingga sebuah tendangan pro wrestling kini coba dilesatkannya mengarah cepat menuju Dae-gun yang saat ini tengah berdiri menanti teknik baru yang disiapkannya. Sehingga di saat itu juga dengan cukup cepat Dae-gun segera melemparkannya, menghindarkan senior tersebut dari serangan gila yang Seung-hwa berikan. Sontak ia pun dengan cukup sigap mampu menghindari serangan aneh yang Seung-hwa kirimkan. Hingga di suatu titik, Dae-gun kini kembali bersiap melesatkan sebuah serangan counter cepat, berusaha mengakhirinya. Dan BAMS! Dimana saat itu juga sebuah pukulan keras segera menyambutnya, berhasil menghancurkan teknik Go Seung-hwa sekaligus mengempaskan tubuhnya supaya lebih tenang, tak searogan sebelumnya. Dan akhirnya Dae-gun kini mulai memahami bila senior yang saat lalu sedang bersamanya kini telah jatuh tersungkur akibat gerakan refleks yang ia lakukan, membuat dirinya ini cukup merasa syok, cukup merasa kesakitan dengan seluruh kesialan yang menimpanya. Meski saat itu Sun Jin memilih untuk tetap berdiam mengamati situasi dari sisi kejauhan. Hei, aku minta maaf untuk yang barusan. Lalu, apa kau sekarang baik-baik saja? Ungkap Dae-gun yang kini merasa tak enak mengamati situasinya. Ini juga bukan salahmu sih, dan aku hanya terkejut saja tadi. Tak lama berselang, Sun Jin memilih bergegas menghampirinya, merasa cukup khawatir dengan seluruh insiden yang menimpanya. Dan ia pun segera mengajak ke UKS untuk mengobati seluruh luka yang dideritanya. Oi, tapi itu semua bukan salahku. Tapi tunggu sebentar. Kau orang yang di kelas waktu itu bukan? Ungkap Dae-gun yang kini mencoba mengingat seluruh situasi sebelumnya. Namun saat itu Sun Jin segera mengajak Sun Jin untuk pergi meninggalkannya, tak ingin berlama-lama demi semua rencana yang disiapkannya. Sehingga saat itu Dae-gun mulai menyadari bila Bada Jedingatan satu ini adalah sumber masalah yang saat ini telah mengganggunya. Maka diajar dan mendapat sebuah hukuman berat adalah sebuah keputusan yang diambilnya. Hoi, kalian semua, sekarang kemari. Ingat, akan kulakukan apapun supaya dapat menjaga kewarasan dari kalian semua. Dan akhirnya di mana semua berakhir dengan mereka mendapat sebuah hukuman berat akibat seluruh perbuatan yang mereka lakukan. Namun di sisi lain seseorang kini mulai tertarik, merasa cukup penasaran dengan adanya junior agresif di hadapannya. Karena di sisi lain rasa haus akan sebuah pertarungan adalah sebuah hobi yang dimilikinya. Hei kau, apa yang kau lakukan di sini? Aku guru di sini. Hingga tak lama berselang, Pak Guru pun kini mulai menyadari bila orang tersebut adalah salah seorang murid di sekolahnya yang selalu memilih untuk membolos, tak mengikuti aturan yang mereka tegakkan. Namun apa yang terjadi? Di mana sesaat kemudian kegelapan segera datang menyelimutinya, membuat Pak Guru tersebut tiba-tiba saja tersadar, merasa cukup bingung dengan seluruh kejadian yang menimpanya. Ya karena telah menerima serangan kejutan pastinya.
Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu Daegun berakhir pulang ke Malaman, merasa cukup kesal dengan seluruh tingkah Go Seung-hwa beberapa waktu sebelumnya. Sebenarnya saat itu Daegun ingin memberinya sebuah hukuman singkat, namun saat itu Go Seung-hwa segera menjelaskan bila salah satu dari 4 eksekutif akan mulai bergerak mendekatinya. Daegun, apa sekarang kau jadi meminjam buku catatanku? Baiklah Sung-won, terima kasih. Lalu Go Seung-hwa, kita akan membicarakannya nanti. Dan akhirnya Daegun pun kini merasa kecewa karena saat itu ternyata Go Seung-hwa benar-benar menunggunya, berusaha menjelaskan sesuatu yang aneh setelah dirinya usai berbincang dengan Lee Sung-hoon sebelumnya. Tak lama berselang, Daegun kini mulai teralihkan dengan seluruh tampilan rambut yang dimilikinya, merasa sudah cukup panjang dan ingin sekali merapikan rambut tersebut supaya tak terlalu panjang seperti dirinya ketika bekerja di toko sebelumnya. Hingga di suatu titik, kini seseorang tiba-tiba saja terlihat berlari mendekatinya, berusaha menyerang dari sebuah sudut yang berbahaya. Namun saat itu Daegun masih mampu menghindarinya, berusaha secepat mungkin menyesuaikan seluruh gerakan yang ia lakukan. Hingga tak lama berselang, Daegun pun berhasil menjaga jaraknya, merasa sedikit bingung dengan seluruh serangan kejutan yang ia terima. Hei, siapa kau? Sedang apa kau di sini? Dan kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Ungkap Daegun yang saat ini mencoba memperjelas situasi mengejutkan yang dihadapinya. Karena saat ini seseorang yang terlihat cukup aneh tengah berdiri dan menghadangnya. Aku ya. Lalu kau sendiri siapa namamu? Yang mana orang yang terlihat beringas tersebut adalah salah satu dari 4 eksekutif di SMA Gyeomryong di bawah kekuatan Bae So-hyo yang saat ini masih memimpin wilayah dan sekolahnya. Dan orang ini bernama An Ha-gon. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 17. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao. Touch you.